Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah. Saya adalah mahasiswi Teknik Informatika di STIMIK Kota Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proyek akhir AI tentang melatih jaringan syaraf dengan backpropagation untuk melakukan pembelajaran terhadap data kebangkrutan perusahaan. Nah, di sini kita mempunyai dua data, yaitu data pertama dan data kedua, ada pendapatan, ada hutang, dan juga target. Jumlah neuron pada input layer ada 2, jumlah neuron pada hidden layer ada 4, jumlah neuron pada output layer 1, learning rate-nya 1, maksimum epoch-nya 1000, target error-nya 0,01. Pada kali ini saya menghitung epoch 1 data 2. Nah, di sini kita tuliskan dulu bobot awal ke hidden-nya. Ada V1 0,3764656, ada V21, V12, V22, V13, V23, V14, V24. Nah, untuk masih awal-awal ini datanya semuanya sudah ditentukan sebelum memulai perhitungan. Ada juga bobot awal bias ke hidden, ada VO1, VO2, VO3, VO4. Ada juga bobot awal hidden ke output, yaitu W1, W2, W3, W4. Dan bobot awal bias ke output ada WO atau W0. Pertama kita menghitung epoch 1 data 1 terlebih dahulu. Di sini seperti pada tabel kita tuliskan terlebih dahulu agar mempermudah kita untuk melihat data yang akan kita operasikan begitu. Di sini ada X satu-satunya ada 0,35433, ada X satu-duanya 0,15748, T atau targetnya adalah 1. Kita lakukan operasi yang pertama, yaitu operasi pada hidden layer, penjumlahan terbobot atau Z in. Nah, di sini kita akan menghitung 4, karena ada Z in 1, Z in 2, Z in 3, Z in 4. Contoh akan saya jelaskan untuk Z in satunya. Rumusnya yaitu VO1 ditambah V11 dikali dengan X11, lalu ditambah dengan V21 dikali X12. Di sini kita kalikan terlebih dahulu di sini yang ada tanda kurungnya, lalu yang ini juga. Dan selanjutnya kita jumlahkan 0,2951777 ditambah 0,1333899 ditambah 0,012164. Dan hasil untuk Z in satunya adalah 0,44073, maaf. Dan dengan rumus yang sama, kita menghitung Z in 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya yaitu ada proses pengaktifan Z1 sampai Z4. Di sini angkanya cukup menarik ya teman-teman, karena kita menggunakan pangkat dan minus, sementara yang ada di dalam minus ini itu adalah 0,0. Jadi saya mengerjakannya dibantu dengan kalkulator tentu saja, karena jika dihitung secara manual akan memakan banyak waktu. Yang pertama di sini ada Z1 dengan rumus 1 dibagi 1 ditambah E pangkat min Z in 1. Lalu kita masukkan di sebelah sini untuk rumusnya, di mana nilai E itu selalu dan tidak pernah berubah, yaitu 2,718288183. Lalu kita pangkatkan dengan min 0,44073. Lalu hasilnya adalah 0,939534. Begitu juga untuk Z2, Z3, dan Z4-nya kita hitung dengan menggunakan rumus yang sama, sehingga kita dapatkan nilai akhirnya. Yang selanjutnya yaitu operasi pada output layer. Yang pertama ada perkalian, yaitu untuk mencari Y in. Rumusnya adalah WO ditambah W1 dikali Z1 ditambah W2 dikali Z2 ditambah W3 dikali Z3 ditambah W4 ditambah Z4. Lalu kita masukkan semua angkanya
di bawah sini, yang kita utamakan adalah yang perkalian terlebih dahulu, yang ada di dalam tanda kurung. Lalu kita dapatkan hasilnya 0,84015. Setelah kita dapatkan Y in-nya, maka kita akan mengaktifkan Y dengan rumus yang sama, yaitu 1 dibagi 1 ditambah E pangkat min Y in. Kita masukkan kembali angkanya di sebelah sini, ada juga E-nya, dan menghasilkan Y sama dengan 0,698497. Selanjutnya kita menghitung kuadrat error, yang mana kita harus menghitung di sini ada T atau target dikurang Y. Jadi 1 dikurang 0,698497 yaitu 0,301503. Lalu dikuadratkan errornya menjadi 0,090904. Selanjutnya kita menghitung S. Di sini kita menggunakan rumus yang juga sama, tapi harus teliti teman-teman. Di sini kita ada T1 dikurang Y di sebelah sini. Karena yang lainnya perkalian mungkin akan mengganggu sedikit pandangan kita, takutnya salah hitung. Jadi yang pertama ini adalah pengurangan, lalu di sini adalah pengalian. Nah, setelah kita masukkan semua angkanya, kita hitung, lalu kita dapat untuk nilai S-nya yaitu 0,069496. Lanjut, kita menghitung delta W dengan rumus A dikali S kali Z1 sama sampai ke delta W1, 2, 3, 4 sampai delta 0. Rumusnya sama. Cuma di sini delta 0 tidak perlu kita kalikan Z0 karena memang kita tidak menghitung Z0 dan memang tidak ada. Jadi di sini kita dapatkan angkanya sudah. Kita tampung lagi, lanjut lagi untuk proses penghitungan yang selanjutnya yaitu S in. Dengan rumus yang sama, kita tuliskan di sini S dikali W1. 0,063496 dikali 0,089763. Jadi S in satunya adalah 0,005699. Di sini rumusnya sama, sehingga kita dapatkan jawabannya langsung untuk S in 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjut menghitung S1, S2, S3, dan S4-nya. Nah, di sini kita masukkan kembali rumus seperti ini. 1 per 1 ditambah E pangkat min Z1. Karena kita mencari S1 ya teman-teman. Jadi di sini kita masukkan pangkatnya min Z1. Tapi itu berlaku untuk kita mencari S2. Karena di sini akan kita masukkan minus Z2. Sebentar. Apakah bisa kita select? Oh, tidak. Jadi di sini. Di sini. Lalu untuk S3-nya juga. S4-nya juga. Nah, jadi langsung kita hitung Sin 4 dikali 1 per 1 ditambah E pangkat min Z4 dikali 1 dikurang dalam kurung 1 per 1 ditambah E pangkat min Z4. Nah, di sini sudah kita hitung angkanya. Sehingga kita dapatkanlah angka S1, S2, S3, dan 4. Masih kita tampung. Selanjutnya kita akan menghitung delta V1, delta V2, dan delta V0. Nah, perhitungan S1, 2, 3, 4 kita tadi terpakai untuk menghitung delta yang ada di rumus di bawah ini. Rumusnya yaitu A dikali S1 dikali X11. Kita masukkan lagi angkanya. Ya, kita dapatkan angka 0,000407. Dan lagi-lagi sama rumusnya. Cuma di sini jangan sampai salah ya teman-teman. Karena untuk V11 kita menggunakan S1, V12 kita menggunakan S2, V13 kita menggunakan S3, V14 kita menggunakan S4 dengan X11 yang masih sama. Kita lanjutkan lagi untuk menghitung delta V2. Ada 21, 22, 23, 24, dan masih sama dengan menggunakan S1, S2, S3, S4. Di sini kita hitung 1
A adalah 1 dikali 0,001151 dikali 0,15748. Lalu hasilnya untuk delta V21 adalah 0,000181. Rumus yang sama kita hitung sampai akhirnya kita dapatkan semuanya. Lanjut untuk menghitung delta VO. Masih dengan rumus S1234 ya teman-teman. Kita masukkan lagi, karena di sini A adalah 1, sehingga kita mendapatkan angka delta V01234-nya sama dengan angka S1234. Selanjutnya kita akan menghitung bobot baru, yaitu V1, V2, dan V0. Rumusnya tinggal kita jumlahkan saja. Yang pertama yaitu ada contoh V11 sama dengan V11 ditambah delta V11. Kenapa V11 ada di sini? Karena maksudnya di sini adalah V11 awal yang sudah kita tentukan di awal soal tadi. Nah, yang ini. Kita masukkan di rumus, lalu kita hitung, sehingga kita mendapatkan V11 yang baru. Sama dengan V2, V12, maaf, maksudnya. Nah, di sini kita masukkan semuanya seperti yang sudah kita tentukan di awal. Lalu kita tambah dengan delta V1, V12, 13, 14 yang sudah kita hitung sebelumnya. Dan kita mendapatkan bobot baru. Yaitu kita mendapatkan V1, V2, dan V0 yang baru. Sama juga rumusnya untuk V21 kita menggunakan V21, V22, V23, V24 yang sudah kita tetapkan di awal soal. Lalu juga VO 1, 2, 3, 4 kita gunakan juga yang sudah ditentukan di awal. Lalu kita jumlahkan dengan delta VO 1, 2, 3, 4 dan kita dapatkan hasilnya. Ini di sini ada W 1, 2, 3, 4 dan WO atau W0. Di sini kita hitung. Sehingga kita mendapatkan hasil perhitungan bobot epoch 1 data 1. Yaitu bobot input ke hidden ada V1, V21 ini 0,376863, V21-nya 0,077425 dan seterusnya. Lalu kita juga mendapatkan nilai untuk bobot bias ke hidden ada VO1, VO2, VO3, VO4. Ada bobot hidden ke output W1 sampai W4 dan bobot bias ke output ada 0,437707. Lalu kita lanjut ke epoch 1 data 2. Dengan rumus yang sama juga, namun di sini teman-teman jangan sampai salah. Kita menggunakan data yang kedua yaitu X21 dan X22-nya dengan target 0. Ya, untuk secara keseluruhan rumus yang kita gunakan sama dan urutannya pun sama. Jadi kita perlu menghitung terlebih dahulu untuk penjumlahan terbobotnya. Z in 1, 2, 3, 4. Nah, di sebelah sini kita simpan. Lalu kita lanjut untuk menghitung Z1, Z2, Z3, Z4. Lanjut lagi. Masih kita simpan lagi. Kita pakai untuk menghitung perkalian di Y-in. Sampai kita mendapatkan angkanya di 0,816256. Lalu kita ada pengaktifan Y yang menghasilkan angka 0,693441. Kita hitung kembali kuadrat errornya. T dikurang Y. Di sini karena T-nya 0, maka hasilnya adalah minus 0,693441. Lalu kita kuadratkan kembali menjadi positif di 0,48086. Lanjut kita menghitung S-nya. Di sini kita dapat angka S-nya yaitu min 0,147412. Lanjut lagi kita menghitung delta W 1, 2, 3, 4 dengan rumus A dikali S dikali Z1. Dan di sini rumusnya tetap sama teman-teman seperti yang sebelumnya. Lanjut lagi kita menghitung S in dengan rumus S dikali W. Lalu menghitung S1, S2, S3, dan S4-nya juga. Lanjut kita masuk ke penghitungan delta V1, V2, dan VO. Nah, dengan rumus
A dikali S dikali X21. Di sini kita jangan sampai salah karena kita sudah menghitung ke data kedua, otomatis kita menggunakan eh, inputan yang kedua. Lanjut ke delta V2-nya, lalu delta V0, perhitungan bobot baru V1, V2, dan VO. Di sini kita menggunakan angka yang sudah kita tetapkan di awal, di bawah soal tadi sudah kita tulis, dan di sini kita masukkan hasil dari perhitungan delta V1, 2, dan V0. Hingga kita dapatkan hasil perhitungan dan bobot epoch 1 pada data 2, yaitu V11-nya ada 0,375588 dan seterusnya. Ada bobot bias ke hidden VO1 0,292092 dan seterusnya. Hingga bobot bias ke output yaitu WO 0,226799. Nah, sebenarnya teman-teman, perhitungan ini masih bisa kita lanjutkan ke epoch 2 data 1 dan juga epoch 2 data 2. Namun, saya hanya mengerjakan sampai epoch 1 data 2 untuk kali ini. Dan mungkin nextnya saya akan mencoba lagi untuk menghitung sampai epoch yang selanjutnya. Sekian, sedikit presentasi dari tugas yang sudah saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.